Abang udah mamam? Udah mamam? Abang udah mamam? Iya. Hah? Mama. Udah mamam? Iya. Makan sama apa tadi? Iya. Makan sama apa? Makan sama pura. Ya? Makan sama Oma. Sayang Oma lu. Ibu, kita udah bisa reses Ibu sekarang? Oh iya. Iya. Sama apa ini ya? Sama reses di anu. Reses di penyalayan. Ini nih. Jadi ya, Ma? Ya. Mana? Ya. Tujuan mana? Oh iya. Ja. Oma pergi juga. Ya. Salim dulu. Doain Oma ya. Begini, Oma kerja ya. Dadah. Ya. Iya, Ma. Dadah. Ya, dadah, Ma. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan rahmat, nikmat dan kesehatan pada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara reses seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa persidangan 3 Akhir 2023 bersama Ibu Mesra dari fraksi Gerindra. Kita tundukkan hati, kita aminkan doa-doa yang insya Allah kita mohonkan kepada Allah. Semoga semuanya Allah kabulkan untuk kita. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya hayyun ya qayyum ya rahman ya rahim ya badi'us samawati wal ardi ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal bihaulika bi qudratika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman mahfuzah. Dengan rahmatmu ya Allah, dengan kuasamu, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang membawa rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelah acara ini perpisahan yang Engkau jaga dan Engkau pelihara ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, rencanakan Bu Mesra untuk kebaikan masyarakat. Jadikanlah akibatnya adalah kebaikan. Jadikanlah akibatnya adalah sebuah kemaslahatan dunia dan akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sri Kandi, Padang Panjang, Batipur, Purwokerto, Ibu Mesra, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, satu-satunya anak negari Purwokerto yang duduk saat ini di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kalau kita total sampai akhir 2022 kemarin sudah mencapai angka 17 miliar. Suatu nilai yang kami yakin tanpa ada Bu Mes, hal ini tidak mungkin terlaksana untuk masyarakat kami di Kecamatan Purwokerto. Tentu kegiatan ini akan membutuhkan energi yang tidak sedikit dari Bu Mes sendiri karena hadir di setiap pertemuan, dan tentu kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan Bu Mes diberikan kesehatan oleh Allah SWT, tetap bisa melaksanakan tugas beliau selaku wakil masyarakat Sumatera Barat dari Dapil 6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang menjelang sore hari ini, dalam rangka reses perorangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu saya sendiri, Mesra, anggota Komisi 4 Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumbar. Reses itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD di dalam masa sidang di luar gedung DPRD untuk dapat menemui konstituen ke daerah pemilihan dalam menjemput aspirasi untuk bisa diinput
untuk bisa nanti dimasukkan pola penganggarannya bagaimana agar anggaran provinsi yang ada di daerah pemilihan dapat terlaksana dengan baik. Terutama kalaupun dia tidak menjadi kewenangan di provinsi, kalau dia sudah masuk dalam pokok-pokok pikiran DPRD, tidak ada yang bisa mengganggu gugat karena itu hak prerogatif anggota DPRD. Dan kami dibekali pokir 1 tahun itu 7,5 miliar. 1 tahun itu pokir saja. Dari 7,5 miliar itu rata-rata antara 3 sampai 4 miliar itu BUMES tebar di 9 negari yang ada di Kecamatan 10 Koto. Pembangunan jalan lingkuang Labuh Panjang Pagu-Pagu kapan desike? Alas selesai Pak Bali? Alhamdulillah. Pembangunan jalan lingkung samping Masjid Alam Kabaruah Balai Gadang Kutolaweh, Arisanawa Kutolaweh ada. Pembangunan jalan lingkung Gunung Kampung Guci, Caniago dan Pisang Kandang di Gubak Kutolaweh. Kutolaweh lah baru. Onde subhanallah. 2021, 2022, 2023 berturut-turut. Itu 50 juta satu masjid, serci masjid itu. Kalau nyumun salah 20 juta. Insya Allah lah cair PT-nya. Ala dapat dipergunakan untuk memperbaiki masjid kita. Kemudian juga tahun 2022 itu BUMES memberikan ternak sapi indukan, sapi yang sudah bunting. Jadi 3 bulan dia sama kelompok dia sudah melahirkan anak. Dan alhamdulillah itu sukses itu terutama di Ayange. Lebih kurang 17 miliar itu sudah dibawa anggaran dari provinsi ke Kecamatan 10 Koto. Sekete apa banyak pitinya tuh? Aduh orang ngecek. Si anggota dewan dari 10 Koto di provinsi. Lahi, Ibu Mesra. Oh gitu. Namo salah Mesra. Ma pandai nyebut piti itu. Orang membawa piti itu dari anggaran berpasang anggaran atau paku hampeh tapu meja. Jangan cubo-cubo BUMES. Nggak bisa, BUMES nggak bisa dianggap orang lalu makanan jago doh. Jadi pokir itu harus dikawal mulai dari pembahasannya sampai tipu kegiatan pitinya ke titik lokasi. Itu yang BUMES Karajoan. Tapi kalau lah dibahas, itu di padian sih lain. Tidak dikawal doh. Di lariannya diantua ruang. Harus dikawal. Makanya BUMES Sabtu Minggu tuh hari libur DASN tuh BUMES liburnya di lapangan. Senin sampai Jumat kegiatan di kantor atau kadang-kadang ada keluar daerah. Sabtu Minggunya adalah bakuli ke lapangan. Juga nama lihat orang Karaju. Lihat jalan Puntuy, longsor, jembatan, jalan, sadunya dicaliak, gedung-gedung. Karena BUMES juga anggota Komisi 4 yang membidangi infrastruktur jalan, membidangi pembangunan. Ya, komisi keras namanya. Keras komisinya. Itu jadi harus dijago. Jadi apapun milik awak, walaupun nyalah di tangan awak, lah di piring awak, kalau awak jago dengan rapi, dengan jelimet dong, nyo akan menjadi milik orang. Termasuk apa bro? Udah, yang di belakang, lebih jago Pak Wak kan? Nah, kalau tidak dijago itu, maaf Pak. Jadi itulah yang perlu sedikit BUMES sampaikan pada kita semua. Segala sesuatunya itu memang diniatkan, diluruskan, kemudian amanahkan. Itu yang penting. Kalau lahado itu insya Allah. Tapi jangan dipadia bakarajo seorang.
jalannya kegiatan pemerintah itu diawasi oleh anggota dewan, tentu juga diawasi oleh masyarakat dan didukung oleh data. Jadi kalau datanya kurang, datanya tidak jelas, transparan, maka akan terjadi kesalahan. Apalagi data statistik awak masih memakai data yang lama. Yang dulu katanya kakak miskin, kini tidak miskin lagi. Ini akibat COVID yang biasanya luar biasa mewah, lancar, kinilah berkurang rodanya. Itu yang terjadi kini. Tapi masyarakat harus bijak menyikapi. Apalagi bundo-bundo, awak harus mampu menjadi penopang rumah tangga. Zaman kini tidak ada lah yang bisa diam di rumah karena tuntutan bundo-bundo kandung banyak. Jadi untuk itu arilah menunjukkan setengah ampe. Kalau boleh awak diskusi agak 3 orang. Jadi kami sangat senang mendengar pembangunan-pembangunan yang telah terjadi, yang telah lancar Bu Mes bangun. Tapi sedikit ya, kata-kata orang Minang, ayam mati di atas padi. Nah, contohnya di Pasar Rabaa, dari Pasar Rabaa sampai simpang masjid, trotoarnya tidak bisa dilalui lagi. Tidak bisa orang masuk Masjid maka? Masjid maka? Masjidnya? Dari Pasar Rabaa ke Masjid Jamia. Itu semuanya trotoarnya tidak bisa dipakai. Jadi kalau kami lalu ke jalan raya, takut mobilnya. Jadi cuman itu minta tolong Bu Mes perjuangkan. Kalau kami usulkan sama PBD Nagari bilang itu urusan PU. Jadi karena urusan PU itu Sumatera Barat, jadi Bu Mes kan duduknya di Sumatera Barat. Ya, sekian, terima kasih. Pun dengan kebutuhan anggaran itu disesuaikan dengan kewenangan. Kalau dia kewenangan kabupaten, anggarannya dari kabupaten. Kalau kewenangan provinsi, provinsi yang menganggarkan. Kalau milik pusat, pusat yang mengarajuan. Jadi kalau yang sepanjang jalur awakku adalah jalan negara atau jalan pusat, Kak. Baik itu jalannya, irigasi jalannya, itu kewenangan pusat. Tidak boleh provinsi mengarajuan dong. Walaupun hanya trotoar, apalagi jalan berlubang. Aspirasinya Kak sampaikan ketika ada reses Pak Suirsam. Karena kewenangan pusat, Kak. Nama Mondo Rismar dari mewakili Bundokan Luang dan PKK Yange. Langsung saja Ibu. Yang kami hormati Ibu Mesra, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi Gerindra. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah mengundang Bundokan Luang, PKK dan kader lainnya untuk hadir dalam kegiatan reses ini dalam rangka menjemput aspirasi dari masyarakat, terutama dari kami kaum perempuan. Semoga acara ini bisa menghimpun aspirasi dan inspirasi yang bisa mengangkat harkat peranan kaum perempuan. Amin. Selanjutnya, kami juga sangat berterima kasih kepada Ibu yang selama beberapa tahun belakangan sangat konsen dalam membantu pembangunan di 10 kota, termasuk juga untuk Bundokan Luang dan PKK melalui dana pokir dari Ibu. Alhamdulillah, semua perhatian dan bantuan dari Ibu sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 10 kota, termasuk Bundokan Luang dan PKK Yange. Sekali lagi terima kasih Ibu. Tentu ke depan kami masyarakat 10 kota sangat mengharapkan perhatian
dan bantuan dari Ibu ke depan untuk percepatan pembangunan di 10 kota. Kami Bundo Kanduang dan PKK Nagari Ange khususnya dan 10 kota dengan ini menyatakan sikap siap bekerja dan berjuang untuk memenangkan Ibu Mesra dalam Pileg 2024 mendatang. Bagaimana Ibu-ibu? Apakah kita siap bekerja dan berjuang untuk memenangkan Ibu Mesra? Siap. Sekali lagi siap? Siap. Terima kasih. Supaya Bundo Kanduang dan PKK 10 kota semakin berjaya di masa yang akan datang. Intinya, walaupun secara nyata tidak tertulis, tapi Bu Mes yakin dan percaya semuanya sama. Makasih Bu Nenen. Semoga Allah memberikan jalan, menghijabah dan membalas segala kebaikan kita semua dengan ladang amal yang tidak terhingga. Amin. Kita diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Apalagi Bu Mes akan terus berjuang untuk melanjutkan perjuangan kita membangun Nagari. Kalau Satyo reses, Bu Mes reses, dia semua hadir sarupo kota tarui. Warna Bu. Beku bayi raun sewikonyo. Mudah-mudahan indah biswa-biswa. Yang penting kita bersama-sama. Itu intinya. Ambo sebagai anak jorong Pujate, anak Nagari Panyale, jorong Pujate. Terima kasih atas salam perhatian Ibu terhadap kami sadalanya. Ini Ambo curhat sedikit Bu. Mungkin kalau di Kubu Date untuk masalah sampah Bu. Sampah go tempat pembuangan kan ada Bu. Ini kami warga Kubu Date membuang sampah ada yang ke pari di belakang saji. Ada pula de Tajun, kalau kini tidak ada yang kayak Tajun naik. Dulu lah ada spanduk sampai yang membuang sampah kayu Tajun sampai kamu rela bangkrut 7 keturunan. Tidak ada yang buang itu warga Kudete. Tapi masalah itu tidak juga sudah Bu. Jadi awak sebagai kelompok tani ingin mengadakan kegiatan atau sadang itu ya. Untuk mensiasati sampah, gue kan ingin membeli pupuk kompos. Jadi kalau pupuk kompos sampah rumah tangga, insya Allah mungkin bisa bantuan juga kami olah Bu. Jadi kalau untuk sampah plastik, kami mohon bantuannya untuk Ibu untuk maduan kami tampik sampah yang dari dorong tuh Pak. Jadi setiap rumah atau dorong untuk 2 rumah bertanggung jawabnya nantinya untuk membakar sampah plastiknya. Jadi bisa mengurangi sampah Wak Bu. Kalau untuk sampah rumah tangga, kami dari kelompok untuk usaha untuk mengolahnya gitu. Sekian Bu, terima kasih. Memang persoalan sampah ini di mana-mana di seluruh Indonesia sekarang sudah sangat kritis ya. Dan di Sumatera Barat juga tanpa kecuali persoalan sampah. Karena ketika bicara sampah, yang dikelola oleh provinsi itu adalah tempat pembuangan akhir sampah tersier namanya. Yang dimaksud tersier itu adalah lintas kabupaten kota. Untuk Sumatera Barat kita hanya punya 2 TPA tersier yang menjadi kewenangan provinsi, terletak di Kota Payakumbuh dan di Kota Solo. Namun kondisinya sekarang itu sudah sangat mengganggu, bahkan sudah terdapat pencemaran ya, pencemaran udara, aroma yang tidak bagus dan sudah menimbulkan penyakit. Dan untuk memperluas TPA tersebut pun tidak bisa lagi, karena masyarakat tidak mau lagi memberikan, menghibahkan atau membebaskan lahannya. Sedangkan TPA tersier, TPS tersier di Payakumbuh itu wilayahnya Payakumbuh 50 kota, Agam Tinggi. Nah, kita
selama ini sampah kita itu melalui kota Padang Panjang. Namun Padang Panjang pun sekarang sudah bermasalah sampahnya. Solusinya yang pertama sekali harus ada mesin pengolah sampah. Itu yang pertama sekali. Kalau sampah limbah kimia itu ada aturan tersendirinya. Limbah B3 ya, itu kewenangan pemerintah. Tapi kalau yang sampah basah, sampah kering, terutama sampah rumah tangga, ini sekarang yang jadi masalah. Tadi Bu sampaikan salah satu solusi keluar daripada persoalan sampah itu adalah pengolahan maggot. Ulat yang berupa ulat dikasih kepada ayam atau ikan. Dia itu diawali dari sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah sisa makanan, sisa sayur-sayuran, sisa hasil pertanian. Tapi kalau yang bagus untuk maggot itu hasil rumah tangga, rumah-rumah makan, asrama, seperti di Siko, pabrik GDR, kalau ada sisanya itu kan, yang sudah kadaluarsa, itu kita kumpul nanti. Ada pabrik roti, dan ada home industri yang ada di Penyalayan. Nanti jangan dibuang itu, sisa sampahnya atau yang sudah kadaluarsa. Itu gunanya yang nanti bisa diolah menjadi maggot. Maggot itu diolah oleh kelompok tani namanya. Itu BUMES akan fasilitasi nanti dengan program kegiatan BIMTEK dan sosialisasi cara pengolahan limbah sampah kering atau anorganik menjadi hasil karya seni. Ini botol aqua yang tutup atau yang seperti ini, itu bisa diolah menjadi karya seni. Tutup botol aqua itu bisa seandainya kita tempel-tempelkan untuk keset, itu bagus sekali. Ada yang menempel untuk dibuatkan jalur taman, ditempel tutupnya di situ untuk jalan taman. Atau plastiknya itu, plastik aqua itu digunting dengan bermacam-macam variasi bentuk, diolah menjadi lukisan, diolah menjadi tas atau keranjang bundo-bundo kapasa. Bisa. Itu contohnya saja. Apalagi makanan anak-anak sekarang itu, kemasan makanan anak itu sangat menarik warnanya itu sekarang. Itu banyak yang mengolahnya menjadi barang antik, menjadi gantung kunci. Banyak yang bisa diolah. Jadi banyak solusi sebenarnya untuk mengurangi sampah itu. Nantilah persoalannya bagaimana teknisnya nanti. Mungkin ada nanti program kegiatan Bundo Kanduang Pokir BUMES 2024. Nanti BUMES laksanakan itu satu judulnya pengolahan hasil limbah rumah tangga baik organik maupun anorganik. Tapi harus ada kelompoknya, kelompok tani boleh, Dasa Wisma boleh, harus ada kelompoknya. Silahkan nanti membentuk kelompok, laporkan ke Wali Nagari untuk mengeluarkan SK terdaftar di Simlu. Ada jalan keluarnya. Kita lakukan BIMTEK, sosialisasi, kita lakukan nanti studi tirunya dalam daerah. Sabut kelapa saja, sabut kelapa itu kalau kita punya yang banyak, itu Pariaman menampung itu. Membuat keset, membuat wadah-wadah bunga sekarang, digantung itu. Banyak yang bisa diolah dari sabut kelapa itu. Kan terbuang secara percuma ya. Kalau sudah banyak bahkan dia bertumpuk-tumpuk, apalagi hujan turun jadi sarang nyamuk. Tempurung itu bisa diolah jadi kancing baju.
kancing baju. Jadi mainan kunci tempurung itu. Banyak bisa diolah. Jadi mungkin ada secara khusus kita binteknya sosialisasi. Ada kegiatan BUMES di 2004. Itu ada melibatkan Budokandu, ada Posyandu, ada PKK, ada LPM ya. Itu ada BUMES bintek-binteknya nanti. Nanti kita coba nanti mengarah ke sana. Demikian Adinda. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ibu. Ibu Mesra. Sekali lagi, hidup Ibu Mesra. Hidup Ibu Mesra. Oke, terima kasih.